Tahukah kamu, kita bisa mendapatkan puluhan dolar atau ratusan ribu hanya dari mengerjakan satu tugas. Dan untuk mengerjakan tugasnya, kita cukup menggunakan Microsoft Word. Ini bukan aplikasi, bukan juga website abal-abal, dan bukan website microjob yang bayarannya receh. Untuk mengerjakan job ini tidak memerlukan skill, bisa pakai HP, bisa dikerjakan di rumah saja. Jadi kamu tinggal simak video ini sampai akhir. Tidak perlu di skip-skip juga ya, karena ada penjelasan penting di setiap step-stepnya, sehingga kamu bisa benar-benar paham dan bisa menghasilkan dari project ini. Untuk langkah pertama, kamu bisa download dan install Microsoft Word versi aplikasi melalui Play Store. Buka terlebih dahulu Google Play Store-nya, lalu ketikkan Microsoft Word seperti ini. Nanti kita tinggal klik saja install di sini. Nantinya aplikasi inilah yang dipergunakan untuk mengerjakan project ini. Secara fungsi, Microsoft versi aplikasi ini kurang lebihnya sama dengan Microsoft Word yang ada di komputer. Jadi bila kamu mengikuti tutorial ini, misalkan menggunakan komputer, kamu tidak perlu menginstal aplikasi ini lagi. Tapi bila kamu mengerjakan project ini menggunakan HP, maka kamu perlu menginstal aplikasi ini. Memang ada perbedaan di fitur-fiturnya antara Microsoft Word versi aplikasi dengan yang ada di komputer. Untuk yang versi aplikasi memang lebih terbatas, namun untuk fungsi utamanya kurang lebih sama, seperti untuk menulis dokumen, menyalin dokumen, ataupun menyimpan dokumen. Nantinya kamu akan bekerja sebagai proofreading untuk dokumen-dokumen yang berbahasa Inggris. Waduh, kok bahasa Inggris lagi bang? Tenang ya, karena nanti saya akan berbagi tips, sehingga kamu bisa mengerjakan proyek ini tanpa mikir. Jadi kalau kamu misalkan hanya mengerti yes dan no saja, itu juga tidak bermasalah. Proofreading adalah layanan koreksi tata bahasa dalam naskah bahasa asing. Koreksi ini dilakukan dengan memberikan catatan pada bagian yang salah, tanpa mengubah atau mengurangi isi dari naskah tersebut. Singkatnya begini, nanti tugas kita adalah melakukan koreksi tata bahasa sebuah dokumen, mulai dari strukturnya, grammarnya, dan sebagainya. Kabar baiknya, kita mengerjakannya tidak secara manual, tidak juga perlu paham mengenai grammar, ataupun mahir dalam bahasa Inggris. Karena kita akan memakai layanan sebuah website, di mana layanan ini sifatnya gratis atau tidak berbayar. Dengan memakai layanan website tersebut, kita bisa mendeteksi sekaligus melakukan koreksi sebuah tata bahasa yang salah dari sebuah dokumen dengan hanya satu klik saja. Beres. Jadi tugas kita di sini adalah melakukan koreksi tata bahasa sebuah dokumen. Oke, kita bisa langsung praktik saja ya untuk bagaimana cara mengerjakannya. Langkah pertama, kita perlu mempersiapkan dokumennya terlebih dahulu yang akan dikoreksi atau dideteksi kesalahannya. Di sini misalkan saya sudah menyiapkan contohnya. Dokumen ini masih ada kesalahan dari segi tata bahasa yang nantinya perlu kita perbaiki. Setelah dokumen ini kita siapkan, langkah selanjutnya adalah kamu bisa buka website Quillbot yang beralamat di quillbot.com. Kita tinggal klik saja, nanti tampilannya kira-kira seperti ini. Di website inilah yang kita gunakan untuk mendeteksi atau mengkoreksi tata bahasa yang terdapat kesalahan. Nanti kira-kira tampilannya seperti ini. Pertama-tama kita ubah dulu paraphrase ini menjadi yang menu grammar checker ini. Terus kita kembali ke dokumen tadi. Jadi untuk mengerjakannya, kamu perlu mengerjakannya per paragraf, tidak langsung di copy semua. Kita mulai dari paragraf pertama dulu. Paragraf pertama dulu yang ini. Kita blok, lalu kita copy, dan kita pastekan ke sini. Di sini ada tulisan, ada 2 kesalahan. Yang digarisbawahi merah seperti ini. Ini adalah struktur atau kata yang salah. Apabila kita klik di sini, nah nanti muncul seperti ini. Di sini dikatakan remove the hyphen, berarti diminta untuk menghapus garis atau strip ini ya. Kita tinggal klik saja ini. Nah, nanti ini hilang. Artinya kalimat dalam paragraf ini sudah benar saat ini, dimana sudah tidak ada lagi garis merahnya. Kemudian kita tinggal copy saja satu paragraf ini, lalu kita pastekan ke Word ini, seperti ini. Jadi satu paragraf sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan pada paragraf yang kedua. Yang paragraf yang keduanya ini kita blok kembali, lalu kita copy pastekan lagi ke yang tadi. Ini kita hapus terlebih dahulu.
ini. Nah, ini dinyatakan kita perlu menambah titik di sini, jadi kita tinggal klik saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal copy paste kembali, kopikan dan pindahkan ke Microsoft Word ini. Berarti kita sudah punya juga paragraf kedua yang sudah dikoreksi. Jadi kamu bisa lakukan saja sampai selesai untuk semua halaman atau dokumen yang ada. Misalkan ada berhalaman-halaman ya, kamu bisa kerjakan tuh satu persatu. Per paragrafnya, kamu pastekan, copy dan pastekan ke website Quillbot seperti ini. Sebagai informasi saja, website Quillbot ini bisa untuk mendeteksi kesalahan seperti tanda baca, mendeteksi kesalahan grammar, ataupun kesalahan pronoun, spelling, dan sebagainya. Tidak hanya grammar, tapi juga struktur kalimatnya. Bila sudah benar, kita copy lagi seperti tadi, kemudian kita pastekan di Microsoft Word. Ini dan kita lakukan hingga semua dokumen ini selesai. Kemudian yang menjadi pertanyaannya, Bang, dokumennya itu kita dapat dari mana? Untuk dokumen ini, kita akan mendapatkannya dari klien yang memesan jasa proofreading pada kita. Jadi orang yang mempunyai dokumen, yang mana dokumennya tersebut masih terdapat kesalahan yang perlu kita koreksi. Orang tersebut nantinya mengirimkannya pada kita dan kita akan melakukan koreksi dengan cara yang barusan saya jelaskan. Dengan mengerjakannya melalui website Quillbot ini. Loh Bang, kalau semudah ini caranya, mengapa orang-orang yang memerlukan jasa proofreading tidak memakai website Quillbot saja? Begini, tidak semua orang itu tahu bahwa di online ini kita bisa mengerjakan pekerjaan proofreading secara gratis dan tidak semua orang juga mempunyai waktu untuk mengerjakan hal seperti ini. Jadi mereka itu lebih baik menyewa orang untuk membantu dalam mengerjakan pekerjaan yang receh seperti ini. Dan website Quillbot inilah yang mempunyai teknologi neuromachine sehingga tingkat akurasinya itu begitu tinggi untuk mendeteksi kesalahan sebuah tata bahasa. Jadi kita bisa mengerjakan semua dokumennya satu persatu. Bila sudah benar, nanti setiap paragrafnya kita copy pastekan saja ke Microsoft Word. Anggap saja ini sudah selesai semua ya. Langkah selanjutnya, kamu tinggal simpan saja di dokumen ini. Kita klik saja simpan ini, save. Setelah disimpan, kamu tinggal kirimkan saja kepada klien yang memesan jasa proofreading ini. Sampai tahap ini mestinya kamu sudah paham bagaimana mengerjakan project proofreading, yaitu mendeteksi dan mengkoreksi sebuah tata bahasa dari sebuah dokumen. Caranya sudah paham ya, lalu cara menyimpan ke dokumennya juga sudah paham. Dalam hal ini, format dokumen yang akan kita kirimkan kepada klien berformat Microsoft Word. Kemudian, memang ada orang yang memerlukan jasa seperti ini Bang, ada banyak sekali, terutama di luar negeri. Jadi marketnya ini begitu luas dan tidak hanya satu tempat saja. Saya akan menjelaskan bagaimana untuk mencari atau menemukan klien yang memerlukan jasa proofreading seperti ini. Untuk website pertamanya, kamu bisa coba ketikkan di Google Hire Sign Proofreading seperti ini. Nanti halamannya seperti ini, kita pilih saja yang ini, Proofreading Jobs, hiresign.com. Klik saja, nanti halamannya kira-kira seperti ini. Lalu kamu bisa klik saja apply now ini untuk melakukan pendaftaran dan merangka mengajukan sebagai proofreader di website HireSign ini. Di website ini banyak sekali orang-orang yang mencari jasa proofreading. Di sini ada syarat dan ketentuannya, seperti untuk technical requirement ini. Misalkan umurnya minimal 16 tahun atau berada di atasnya gitu. Dan ini ada beberapa lagi syarat dan ketentuannya. Selanjutnya ini untuk skill requirement-nya ini bisa kita abaikan saja karena kita telah mempunyai cara atau tricks yang telah saya berikan tadi. Kemudian untuk benefit dan other honorariumnya, di sini dijelaskan bayaran per halamannya itu mulai dari 5 hingga 50 dolar atau sekitar 1.200 kata. Jadi ini sekitar 75.000 sampai 750.000 dan rata-rata ini bisa dikerjakan dalam waktu 1 jam saja. Cukup lumayan bukan? Selanjutnya, website kedua yang bisa kita gunakan untuk mencari klien yang memerlukan jasa proofreading seperti ini adalah kita ketikkan saja Latium yang beralamat di latium.org. Klik saja. Nanti kira-kira halamannya seperti ini. Lalu kamu pilih saja menu di kategori sini dan di bagian search ini kamu tinggal tuliskan saja proofreading seperti ini. Nanti halamannya jadi seperti ini. Misalkan ini ada Sandi Dwinanda yang memberikan jasa untuk
proofreading dan edit your English document yang dimulai dari $5 atau sekitar 75.000. Padahal tinggal sekali klik dan beres. Kemudian ini di bagian bawahnya nih ada yang mulai dari $9 dari Agus Suprianto. I will correct and edit 3.500 kata dalam 10 jam. Di sini kamu bisa coba mendaftar terlebih dahulu di website Latium ini. Selanjutnya tinggal membuka jasa proofreading seperti ini, seperti yang ada di sini. Di sini banyak sekali orang-orang yang buka jasa seperti ini. Nanti kamu pilih yang bahasa Inggris saja. Jadi website pertama untuk mencari orang-orang yang memerlukan jasa proofreading adalah hiresign.com ini, dan yang kedua adalah latium.org ini. Kemudian website yang ketiga yang bisa kita gunakan adalah Fiverr yang beralamat di fiverr.com. Kamu bisa ketikkan saja di bagian search ini proofreading. Nanti muncul halaman seperti ini. Di sini ada yang mulai dari seperti ini $30 dan dia sudah laku sebanyak 212 kali. $30 itu sekitar Rp450.000. Apabila saya coba klik di dalamnya, ini sudah laku 212 kali untuk 10.000 kata dengan tarif biaya sekitar $30 atau kalau dirupiahkan tuh 450.000. Jadi kamu bisa coba kalkulasi sendiri. Padahal caranya hanya copy, paste, dan simpan ke dokumen. Beres. Inilah salah satu jasa proofreading di website Fiverr. Kemudian apabila saya scroll lagi ke bawah, ini ada yang mulai dari $45 dan telah laku sebanyak 612 kali. 612 order berarti ya. Kemudian nih ada juga yang 1000 kata dalam 24 jam, dia memberikan tarif dari $25. Jadi ini adalah peluang yang bagus banget yang bisa kamu coba. Sampai tahap ini, kamu sudah paham bagaimana mengecek kesalahan dan melakukan koreksi kesalahan dari sebuah dokumen. Kemudian kamu juga sudah tahu di mana tempat untuk mencari klien yang memerlukan jasa proofreading. Yang itu ada di 3 website yang telah saya sebutkan sebelum ini, yaitu di hiresign.com, latium.org, dan fiverr.com. Oke, saya kira cukup sekian dulu untuk bahasan kali ini. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat buat kamu. Dan selamat bekerja dari rumah. Bye.